Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Yudiantoro, dosen Marketing dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang pentingnya teamwork dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pasti semua orang tahu bahwa dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang biasanya terdiri dari individu-individu dengan talenta yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dan juga karakter yang berbeda. Dalam sebuah organisasi, pentingnya sebuah teamwork. Kenapa? Karena manusia itu adalah pada prinsipnya adalah homo homini socius, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia itu bukan homo homini lupus yang saling membunuh bak serigala, menjatuhkan satu sama lain. Dan jadi dalam setiap organisasi atau perusahaan kita harus senantiasa bekerja sama. Kenapa sih bekerja sama penting? Ya, saya ibaratkan ada sebuah istilah yang menyatakan holupis kuntul baris. Jadi istilah ini adalah istilah yang amat sangat mungkin populer di eranya Presiden Soekarno, di mana ketika Pak Karno mencoba memotivasi masyarakat, memberikan semangat dorongan bekerja sama dengan masyarakat, beliau selalu bilang bahwa ayo holupis kuntul baris, kita bekerja sama. Ibarat bagaimana sebuah kelompok kuntul ini terbang di angkasa, mereka selalu membentuk formasi tertentu. Formasi itu sebenarnya adalah upaya untuk bekerja sama antara satu burung dengan burung yang lainnya, membentuk formasi V, di mana dengan mereka terbang pastinya akan lebih meringankan burung-burung yang lain, pastinya akan bergantian formasi tersebut. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa dalam sebuah organisasi kita harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ingat bahwa tidak ada Superman dalam sebuah tim, yang ada adalah super tim. Dalam sebuah organisasi jangan pernah berpikir Anda menjadi one man show atau key person atau orang yang paling berjasa. Tidak, kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, saling menguatkan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan yang telah kita tetapkan. Mungkin saya akan sedikit bercerita pengalaman saya. Saya ingat tahun 2006 ketika saya masih bekerja di Shell Petroleum Crude Oil Singapura. Saya di sana bekerja sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing di Shell Club. Jadi Shell Club itu adalah sebuah tempat di mana para pekerja tambang itu berkumpul, mereka having fun, mereka menikmati sepulang kerja mereka untuk bersenang-senang di klub. Jadi saya bekerja di klub sebagai sales. Jadi di klub itu banyak sekali tim yang ada yang di bagian cook, ada di bagian asisten cook, waiter, sales seperti saya, kemudian kasir. Ada banyak bagian, kurang lebih ada 20 orang yang ada di sana. Saya ingat bahwa pada bulan Agustus 2006, saya lupa tak tepat tanggalnya, yaitu ada yang namanya perpindahan GM, General Manager di Shell Petroleum Crude Oil, di mana GM yang saat itu menjabat itu ditarik ke Belanda. Nah, jadi semua staf pekerja akan melakukan yang namanya farewell party, pesta perpisahan. Jadi ketika perpindahannya mendadak, tiba-tiba ada order ke saya, 4 hari yang akan datang akan terjadi pesta besar-besaran di mana akan diikuti sekitar 2.500 seluruh pekerja tambang yang ada di tempat itu. Wow, itu adalah sebuah order yang luar biasa besar pada saat itu, mengingat tim kami hanya 20 orang. Saya sampaikan kepada atasan saya saya sampaikan kepada manajer saya bahwa kita akan ada order 4 hari lagi. Suatu yang pastinya adalah event yang besar yang harus kita handle bersama-sama. Itulah saya merasakan pertama kali bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah tim. Intinya bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepanikan, kemudian chaos itu harus kita hilangkan. Kenapa? Ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, saya ingat bahwa 4 hari setelah saya sampaikan kepada manajer saya, jam 7 malam, manajer saya mengundang seluruh tim yang ada di Shell Club untuk berkumpul makan malam. Kita makan malam, kita enjoy sama-sama, kita ngobrol, dan disitulah pentingnya seorang pemimpin, pentingnya seorang manajer bagaimana melakukan yang namanya pengarahan kepada anak buahnya ketika kita mau melakukan event besar. Saya ingat bahwa pada saat itu kita berbagi tugas, tidak ada yang paling menonjol di situ. Kita semua berbagi tugas karena 4 hari itu adalah waktu yang luar biasa mepet dengan event 2.500 orang. Akhirnya kita bekerja selama 4 hari. Sebelum hari H, ya saya pulang jam 1 malam, kita semua bekerja sama. Saya yang biasa di sales, biasa di marketing, saya membantu di dapur, kita menyiapkan menu, saya membantu membungkusi jagung dengan aluminium foil yang akan digunakan sebagai
ban barbecue dan sebagainya, semuanya bekerja sama. Tidak ada yang paling mendominasi di situ. 4 hari selesai, event dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Dan itulah saya merasakan bahwa itu adalah pengalaman pertama kali saya bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan ujian dan kita bisa menyelesaikan tantangan dan ujian itu dengan bersama-sama. Ingat, tidak akan dengan bersama itu kita bisa menyelesaikan semuanya secara bersama-sama. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda bisa menyelesaikan sendiri dalam sebuah organisasi. Ingat bahwa ketika Anda berjalan sendiri, memang benar Anda bisa berjalan lebih jauh. Tapi ketika Anda berjalan bersama-sama, Anda akan mampu berjalan lebih lama dan lebih jauh. Dengan apa yang kita rasakan bersama-sama, beban menjadi tidak terasa. Itulah pentingnya dalam sebuah organisasi teamwork. Nah, kita harus bekerja layaknya memang kita harus profesional, tetapi terkadang ketika kita menghadapi sebuah situasi yang kita membutuhkan dorongan satu sama lain, ya mungkin kadang kita melupakan yang namanya standar operasional prosedur gitu. Jadi kita mungkin saling membantu satu sama lain. Ketika saya berpikir bahwa ngapain, saya sudah capek-capek mencari order di Shell, mendapatkan order 2.500. Ya, ketika ada event ya udah itu bukan tugas saya, tapi tidak seperti itu. Saya juga membantu semua tim yang ada di Shell Club, kita bekerja bersama-sama, kita menyelesaikan pekerjaan bersama-sama dan akhirnya ya kita bisa menikmati hasil kerja kita secara bersama-sama. Itulah yang namanya pentingnya bagaimana kita membentuk sebuah teamwork. Ingat bahwa ketika Anda berada di bagian tertentu dalam sebuah perusahaan, berusaha untuk senantiasa membantu teman Anda, rekan Anda di bagian yang lain. Ingat bahwa hidup tidak akan selamanya Anda berada di atas. Akan ada masanya ketika Anda harus berada di bawah dan mungkin pada saat itu Anda akan membutuhkan pertolongan orang lain. Ingat istilah orang Jawa bahwa ngunduh woing pekerti. Maksudnya apa? Ketika Anda menanam kebaikan, ketika Anda selalu membantu orang, maka suatu saat ketika Anda dalam kesulitan, Tuhan itu akan mempertemukan Anda dengan orang yang baik. Tuhan akan senantiasa menunjukkan jalan untuk menuju era yang baik. Itulah sebuah perjalanan ketika Anda mau membantu siapapun dalam tim Anda, insya Allah Tuhan akan senantiasa memudahkan jalan Anda untuk mengarungi step-step yang lain. Jadi itu adalah sebuah pengalaman saya. Pertama kali saya bekerja di luar negeri, saya menjadi sebuah bagian dari tim, dan saya bekerja bersama-sama dengan tim saya untuk menyelesaikan sebuah ujian tertentu. Saya bilang bahwa itu adalah ujian. Ingat bahwa manusia itu pasti akan menghadapi sebuah ujian. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berada dalam sebuah organisasi, ketika Anda berada dalam sebuah perusahaan, ujian atau sebuah tantangan itu akan selalu menghampiri Anda. Ingat bahwa ujian itu adalah alat buat Anda untuk menjadi lebih baik. Ingat bahwa ketika Anda sekolah, ujian itu adalah sesuatu yang akan membuat Anda satu level naik lebih tinggi. Dengan ujian Anda akan bisa naik kelas. Dengan ujian Anda akan bisa lulus dengan elegan. Itulah ujian gitu. Sama dengan ketika hidup, kita juga akan menghadapi ujian. Ketika Tuhan memberikan ujian pada kita, ketika kita menghadapi tantangan yang baru dalam sebuah perusahaan, kita pastinya ketika mampu melewati tantangan tersebut, kita akan masuk ke level yang selanjutnya. Bedanya apa sih antara ujian anak sekolah dengan ujian hidup begitu kan? Ya pastinya berbeda. Kalau ujian anak sekolah Anda belajar dulu baru Anda ujian. Beda. Ketika kita ngomong yang namanya ujian atau tantangan dalam kehidupan, Anda ujian dulu baru Anda belajar. Intinya sama-sama belajar, cuman timingnya yang berbeda. Ingat bahwa apapun yang Anda hadapi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, usahakan untuk memecahkan secara bersama-sama. Anda sekali lagi bukan Superman, Anda adalah super team. Anda harus bekerja sebagai tim, bukan sebagai one man show atau key person. Dan apapun yang dihadapi, tantangan yang dihadapi kawan Anda dalam organisasi Anda tersebut, berusaha untuk memecahkan secara bersama-sama. Kenapa? Ingat bahwa perusahaan, organisasi adalah lumbung periuk nasi keluarga Anda. Ibarat sebuah perahu besar, sebuah bahtera, perusahaan itu akan membawa Anda menuju sebuah pulau impian. Anda, kawan Anda, rekan Anda, pimpinan Anda berada di sana. Dan ingat bahwa keluarga Anda itu juga numpang di sana. Kenapa numpang? Ya, ketika perahu itu karam di tengah-tengah, ya pastinya perusahaan itu bermasalah, ya Anda pasti menerima sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi itu juga akan ikut kepada keluarga Anda. Jadi upayakan senantiasa memberikan yang terbaik bagi perusahaan Anda, bagi korporasi Anda, bagi organisasi Anda.
Jangan pernah bertanya apa yang telah diberikan perusahaan kepada Anda, tetapi bertanyalah pada diri Anda sendiri apa yang telah Anda berikan, kontribusi positif, sumbangsi apa yang telah Anda berikan pada perusahaan. Ketika Anda mau bertanya seperti itu, ya Anda akan berusaha sebaik mungkin. Anda akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan energi positif kepada perusahaan Anda. Harapan saya adalah bahwa Anda menjadi bagian dari perusahaan Anda, menjadi bagian yang luar biasa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.